Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya pada tugas pemrograman web 2, yaitu menjelaskan PHP tutorial. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurafia Salsabila dengan NIM 60200121089 kelas D. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu PHP Comments atau PHP komentar. PHP Comments ini adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Nah, kegunaannya yaitu yang pertama memahami kode program, yang kedua yaitu mengingatkan programmer dengan kode atau tujuan program yang dibuat. Nah, untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Untuk komentar satu baris menggunakan 2 slash atau tanda pagar. Dan untuk mengomentar lebih dari satu baris yaitu menggunakan slash bintang seperti contoh ini. Selanjutnya materi kedua yaitu PHP Variables. Variables ini adalah wadah untuk menyimpan informasi atau sebuah data. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, variables txt akan menampung nilai hello words. Nah, sedangkan variabel x akan menampung nilai 5 dan variabel y menampung nilai 10,5. Dan setiap variabel akan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya yaitu variabel ini dapat memiliki nama pendek atau lebih deskriptif. Nah, adapun aturan variabel PHP ini yang pertama yaitu dimulai dengan tanda dolar dan diikuti nama variables. Yang kedua yaitu nama variables harus dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang ketiga, nama variables tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, yang keempat, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Yang terakhir yaitu nama variabel sangat peka dengan huruf besar kecil. Jadi dengan penulisan huruf besar kecil itu sangat berbeda. Adapun lingkup variabel PHP yaitu memiliki 3 cakupan, yaitu yang pertama lokal. Variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi lingkup lokal dan hanya dapat diakses di dalam fungsi. Yang kedua yaitu global. Global ini adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, memiliki lingkup global dan hanya dapat diakses di luar fungsi. Yang terakhir yaitu statis. Statis ini adalah variabel lokal yang hanya khusus didefinisikan dalam sebuah fungsi. Yang ketiga yaitu PHP echo atau print. Ada 2 cara untuk mendapatkan output yaitu echo dan print. Nah, contohnya sebagai berikut. Echo di sini menggunakan tanda petik dan diisi oleh teks dan diakhiri dengan titik koma, dan hasilnya seperti ini. Sama juga dengan print, kita mengganti print di sini dan hasilnya seperti ini. Materi yang keempat yaitu PHP data type. Ada beberapa yang dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu string. Nah, string ini adalah urutan karakter dan dapat berupa teks
apapun di dalam tanda kutip. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada variabel X dan Y yang bernilai hello world. Nah, dan sedangkan hasilnya nanti yaitu hello world. Yang kedua yaitu integer. Integer ini adalah non-desimal. Aturannya yaitu dapat berupa angka positif atau negatif. Bilangan bulat ini harus memiliki 1 digit. Nah, sedangkan untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Pada contoh ini ada variabel X yang bertipe data integer yaitu 5985 dan dipanggil menggunakan fungsi vardam. Dan hasilnya akan menjadi seperti contoh di atas. Yang ketiga yaitu float. Float ini adalah angka dengan titik desimal atau angka dalam bentuk eksponensial. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang keempat yaitu boolean. Tipe ini memiliki dua status yaitu true atau false, benar atau salah. Sering digunakan dalam pengujian bersyarat. Nah, yang kelima itu array. Array ini menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal. Contohnya yaitu sebagai berikut. Dalam variabel cars ini memiliki 3 nilai yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian dipanggil menggunakan fungsi vardam dan hasilnya seperti berikut. Yang keenam yaitu objek. Objek ini adalah turunan dari kelas. Saat objek individu dibuat dapat mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas, tetapi setiap objek akan memiliki nilai properti yang berbeda. Yang ketujuh yaitu null. Null adalah tipe data khusus yang hanya memiliki satu null. Variabel ini tidak memiliki nilai yang ditetapkan padanya. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. Dalam contoh ini, variabel X memiliki nilai hello world, akan tetapi hasil yang dikeluarkan nanti adalah 0. Delapan atau yang terakhir yaitu resort. Resort ini adalah tipe data khusus yang merajuk ke sumber daya eksternal apapun. Materi yang kelima yaitu PHP string. Nah, dalam string ini ada beberapa fungsi kegunaan untuk memanipulasi string. Yang pertama itu strlen, mengembalikan panjang string. Contohnya di sini ada echo, strlen, hello world. Nah, nanti keluarannya akan mengeluarkan angka 12 karena panjang hello world ini, panjang string hello world ini mencakup 12. Yang kedua yaitu str word count, menghitung kata dalam string. Contohnya di sini ada echo str word count hello world. Nah, outputnya akan mengeluarkan angka 2 karena jumlah hello world memiliki 2 kata.
Yang ketiga yaitu strife, membalikkan sebuah string. Contohnya di sini ada echo, strife, hello world. Nah, outputnya akan membalik kata hello world ini seperti ini. Yang keempat yaitu strpost, mencari teks dalam string. Fungsinya yaitu mencari teks tertentu dalam sebuah string. Jika kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan posisi karakter dari kecocokan pertama. Jika tidak, akan mengembalikan false atau bernilai salah. Nah, contohnya ada di sini echo strpost, hello world, world. Nah, outputnya akan mengeluarkan output 6. Nah, yang kelima yaitu str replace, ganti teks dalam string. Fungsi PHP ini mengganti beberapa karakter dengan karakter lain. Contohnya seperti berikut. Echo str replace word dolly. Maka word ini akan digantikan dengan karakter dolly, maka outputnya akan menjadi hello dolly. Materi yang keenam yaitu PHP numbers. PHP numbers ini mencakup integer, floats, dan number string. Yang pertama itu PHP integers, bilangan bulat, angka tanpa bagian desimal. Tipe data integer ini adalah angka non-desimal. PHP integers ini memiliki konstanta standar yaitu PHP in max, artinya bilangan bulat terbesar, PHP in min bilangan bulat terkecil, PHP in size artinya bilangan bulat bit. PHP integers ini memiliki fungsi untuk memeriksa apakah tipe variabel ini adalah bilangan bulat. Yang pertama itu is in, yang kedua is integer, yang ketiga is long. Nah, berikut contohnya PHP integers. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama yaitu nilainya 5985, yang kedua 59,85. Nah, hasilnya akan nanti bersifat true dan false. Selanjutnya itu PHP float. Nah, PHP float ini adalah angka dengan titik desimal atau angka dan bentuk eksponensial. PHP ini memiliki konstanta standar yaitu yang pertama PHP float max, yang kedua PHP float min, PHP float dict, dan PHP float epsilon. Dan PHP ini memiliki fungsi yang pertama yaitu is float, yang kedua itu is double. Ini adalah contohnya sebagai berikut. Ini adalah contohnya yaitu variabel x berisi nilai 10,365 dan dicek menggunakan fungsi is float dan outputnya bernilai benar. Selanjutnya itu PHP infinity. PHP infinity ini nilai numerik yang lebih besar daripada PHP float max karena dianggap tidak terbatas. Nah, PHP ini memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah nilai numerik terbatas atau tidak terbatas. Yang pertama yaitu is finite dan yang kedua itu is infinite. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, pada variabel x di sini bernilai angka 1,9E411. Maka outputnya akan bernilai infinity, tak terhingga. Selanjutnya itu PHP NaN.
Nah, PHP NaN ini digunakan untuk operasi matematika yang tidak mungkin. Fungsi dari PHP NaN ini adalah isNaN. Contohnya yaitu di sini ada variabel X bernilai 8. Maka nanti outputnya akan bernilai NaN. Nah, selanjutnya yang terakhir itu string numerik. Nah, string numerik ini digunakan untuk menemukan apakah sesuatu variabel adalah numerik. Fungsi pengambilan nilai true, maka variabelnya angka atau string. Jika tidak, maka bernilai false atau salah. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, PHP Math. PHP ini memiliki sekumpulan fungsi matematika. Yang pertama yaitu PHP P function. Fungsi ini mengambil nilai pi. Contohnya fungsi pi digunakan untuk memanggil nilai pi. Maka outputnya akan bernilai 3,14 seterusnya. Yang kedua yaitu PHP min dan max function. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah. Contohnya ada beberapa nilai, di sini mencetak fungsi min dan fungsi max, maka outputnya akan menampilkan nilai terendah dan tertinggi. Yang ketiga yaitu PHP ABS function. Nah, fungsi ini mengambil nilai absolut atau positif dari sebuah angka. Contohnya, fungsi ini mencetak nilai min 6,7, maka outputnya akan bernilai positif 6,7. Yang keempat yaitu PHP SQRT function. Fungsi ini menentukan akar kuadrat dari angka. Contohnya fungsi SQRT ini menentukan nilai 64, maka outputnya adalah 8 karena akar dari 64 adalah 8. Yang kelima yaitu round PHP function. Nah, fungsi ini membulatkan bilangan. Nah, contohnya di sini ada angka 0,60, maka outputnya adalah 1. Dan sedangkan 0,49 ini maka outputnya adalah 0. Yang terakhir yaitu random numbers, yaitu fungsi ini menghasilkan nomor acak. Contohnya di sini ada fungsi round. Di sini akan mengeluarkan atau outputnya berupa angka yang teracak. Materi yang ke-8 yaitu PHP konstanta. PHP konstanta ini didefinisikan tidak dapat diubah atau tidak ditentukan. Konstanta ini adalah nama untuk nilai sederhana. Nilainya ini tidak bisa diubah. Adapun fungsi yang digunakan yaitu define. Sintaksnya di sini adalah define, nama, value, dan case insensitive. Name di sini memiliki arti, di sini menentukan nama konstanta, value-nya menentukan nilai konstanta, dan case insensitive di sini menentukan apakah nama konstanta harus standar. Materi yang ke-9 yaitu PHP operator. PHP operator ini digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Nah, operator ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika pada umumnya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Di sini ada simbol-simbol operator aritmatika dan contoh-contohnya.
Yang kedua yaitu operator assignment. Operator assignment ini digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Operator ini pada dasarnya adalah sama dengan. Berarti operator kiri disetel ke nilai ekspresi penugasan di sebelah kanan. Dan di sini ada simbol-simbol assignment operator. Yang ketiga yaitu operator comparison. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai, angka atau string. Di sini ada beberapa simbol operator dan contoh-contohnya. Yang keempat yaitu increment dan decrement operator. Operator ini digunakan untuk menaikkan dan mengurangi nilai suatu variabel. Dan di sini ada simbol-simbol increment dan decrement beserta namanya. Yang kelima yaitu operator logika. Nah, operator logika ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Nah, operator yang digunakan yaitu ada AND, OR, XOR, AND, OR, dan NOT. Yang keenam yaitu string operator. Nah, string operator ini memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string. Yang pertama yaitu concatenation, yang kedua yaitu concatenation assignment. Yang ketujuh yaitu array operator. Nah, array operator ini digunakan untuk membandingkan array. Ada union, equality, identity, inequality, inequality, dan non-identity. Yang terakhir yaitu conditional assignment operator. Operator ini digunakan untuk menetapkan nilai tergantung pada kondisi. Ada dua yaitu ternary dan null collecting. Baik, materi yang ke-10 yaitu PHP if else if. Nah, pernyataan ini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Conditional statement ini sangat sering digunakan. Kita juga melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Kita juga dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode untuk melakukan if else ini. Di PHP ini memiliki statement bersyarat. Yang pertama itu if statement, if else statement, if else statement, dan yang terakhir itu switch statement. Yang pertama yaitu statement if. Statement if ini mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar. Nah, adapun contohnya di sini ada waktunya di sini 20, maka keluarannya nanti akan mengeluarkan have a good day ketika waktu ini kurang dari 20. Yang kedua yaitu statement if else. Nah, statement ini mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Nah, ada contoh di sini yaitu ada waktunya 20, terus untuk dan di sini ada dua string yaitu have a good day dan have a good night. Nah, di keluarannya akan mengeluarkan semoga harimu menyenangkan atau have a good day jika waktu saat itu kurang dari 20. Jika tidak keluarannya maka yaitu selamat malam. Yang ketiga yaitu statement if else. Nah, statement ini mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi.
Adapun sintaksnya bisa dilihat dari sini. Dan contohnya di sini ada waktu 10 dan 3 kondisi, di mana nanti akan dieksekusi. Ada 2 waktu di sini, 10 dan 20, maka outputnya nanti akan muncul have a good morning jika waktu saat itu kurang dari 10, dan have a good day itu jika waktu saat kurang dari 20, dan jika tidak akan menampilkan sesuatu maka akan outputnya ucapan selamat malam atau have a good night. Nah, selanjutnya itu materi yang ke-11, yaitu switch PHP. Di sini digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Switch statement ini juga memiliki salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Nah, adapun sintaksnya sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya, yaitu di sini ada variabel bernilai red, maka akan dieksekusi yang paling serupa dengan variabel tersebut dengan membandingkan nilai dari setiap strukturnya. Nah, jika ada kecocokan maka dijalankan. Adapun juga di sini break digunakan untuk mencegah kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis. Nah, di sini juga ada default. Di sini digunakan jika tidak menemukan kecocokan pada nilai variabel. Nah, pada kasus pertama kita menemukan kecocokan nilai yaitu red, maka outputnya akan mengeluarkan your favorite color is red. Materi yang ke-12 yaitu PHP loop. Nah, PHP loop ini juga seringkali memblok kode yang sama dijalankan berulang kali dalam jumlah yang tertentu. Jadi kita bisa menambahkan beberapa garis kode yang hampir sama dalam sebuah script. Kita juga dapat menggunakan perulangan ini. Nah, loop ini juga bisa dieksekusi melalui blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Nah, di PHP ini memiliki jenis loop, yaitu yang pertama while, do while, for, dan for each. Nah, yang pertama itu while loop. Nah, while loop ini mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukannya itu benar. Nah, adapun sintaksnya di sini sebagai berikut. Nah, adapun contohnya di sini ada variabel x bernilai 1, maka akan dieksekusi menggunakan while. Nah, dilanjutkan dengan perulangan selama variabel x kurang dari atau sama dengan 5. Nah, di sini juga kita meningkatkan perhitungan loop sebesar 1 untuk setiap iterasi, dan outputnya akan menampilkan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu do while. Nah, do while ini mengeksekusi blok kode 1 kali, kemudian memeriksa kondisinya dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, di sini ada sintaks do while sebagai berikut dan ada contohnya. Nah, di sini contohnya ada variabel x bernilai 1. Kemudian perulangan do while ini akan menulis beberapa output, lalu menambahkan variabel dengan nilai 1, kemudian kondisinya apakah x kurang dari atau sama dengan 5, dan perulangan akan terus berjalan.
Yang ketiga yaitu for loop. Nah, for loop ini digunakan saat kita mengetahui sebelumnya beberapa kali script harus dijalankan. Nah, adapun sintaksnya di sini sebagai berikut. Nah, untuk init counter itu artinya inisialisasi nilai counter loop, dan text counter itu dievaluasi untuk setiap iterasi loop. Jadi hasilnya benar, pengulangan berlanjut. Jika bernilai salah, maka perulangannya berakhir. Dan increment counter itu artinya menambah nilai loop counter. Yang terakhir yaitu for each loop. For each loop ini hanya bekerja pada array dan digunakan untuk mengulang setiap pasangan nilai dalam suatu array. Adapun sintaksnya di sini sebagai berikut. Nah, untuk setiap iterasi loop, nilai elemen array saat ini ditetapkan ke value dan pointer array dipindahkan satu persatu hingga mencapai elemen array terakhir. Nah, materi yang ke-13 yaitu PHP function. PHP ini memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dalam satu script untuk melakukan tugasnya tertentu. Nah, adapun di sini PHP user defined function, yang pertama yaitu function adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Yang kedua yaitu suatu function tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Yang ketiga yaitu suatu function akan dieksekusi oleh panggilan ke fungsi tersebut. Nah, pendeklarasian function ini menggunakan kata function. Selanjutnya di sini ada sintaks function, kita bisa lihat dari sini. Nah, pada contoh ini ada function bernama void_msg dan function ini menampilkan hello world. Untuk memanggil function ini dengan menulis nama yang diikuti tanda kurung tadi. Baik, selanjutnya itu materi yang ke-14 yaitu array. Array ini adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai sekaligus. Di sini sebuah array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan kita juga dapat mengakses nilai dengan mengacu pada nomor indeksnya. Nah, pada array ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu index array, artinya array dengan indeks numerik. Yang kedua yaitu associative array, artinya array dengan kunci bernama. Yang ketiga yaitu array multidimensional, artinya array yang berisi satu atau lebih dari array. Nah, untuk mendapatkan panjang array itu kita menggunakan fungsi count untuk mengembalikan panjang jumlah elemen dari sebuah array. Contohnya di sini ada card bernilai value-nya di sini ada 3, Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, kita menggunakan fungsi count dan keluarannya atau outputnya akan bernilai 3. Nah, yang pertama yaitu PHP index array. Indeks ini dapat ditetapkan secara otomatis. Indeks ini juga selalu dimulai dari angka 0. Nah, berikut ada contoh di sini. Variabel bernama card memiliki value Volvo, BMW, dan Toyota. Menugaskan 3 elemen ini di dalam sebuah program, lalu mencetak teks ini yang berisi nilai dari array tersebut. Yang kedua yaitu PHP associative array. Nah, array associative ini adalah array yang menggunakan kunci bernama
yang kita tetapkan untuknya. Ada dua cara untuk membuat array asosiatif. Yang pertama di sini kita dapat melihat sintaksnya, dan yang kedua di sini kita juga dapat melihat sintaksnya. Dan yang terakhir yaitu PHP array multidimensi. Array multidimensi ini adalah array yang berisi satu atau lebih dari array. PHP yang mendukung array multidimensi dengan kedalaman 2 sampai 5 atau lebih. Namun array dengan kedalaman lebih dari 3 level sulit dikelola bagi kebanyakan orang. Nah, dimensi array ini menunjukkan jumlah indeks yang kita perlukan untuk memilih suatu elemen. Yang pertama yaitu untuk array 2 dimensi, kita memerlukan 2 indeks untuk memilih elemen. Yang kedua yaitu untuk array 3 dimensi, kita memerlukan 3 indeks untuk memilih elemen. Kemudian materi yang ke-15 yaitu PHP super global. Nah, PHP super global ini variabel tersebut selalu dapat diakses apapun cakupannya, dan kita juga dapat mengakses dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Variabel super global ini ada beberapa. Yang pertama itu global, server, request, post, get, file, env, cookie, dan session. Nah, dari macam-macam super global ada beberapa yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu PHP global. PHP global ini digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam satu script. PHP ini juga menyimpan semua variabel global dalam array yang disebut global index. Index juga memegang nama satu variabel. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini variabel X bernilai 75 dan Y bernilai 25. Kemudian ada function addition, index menghasilkan globals index Z sama dengan globals index X tambah globals index Y. Dipanggil dengan nama addition echo Z, variabel Z. Nah, kenapa Z? Karena variabel yang ada di dalam array globals itu berada di Z. Jadi Z juga dapat diakses dari luar fungsi. Nah, yang kedua yaitu PHP server. PHP server ini adalah variabel super global PHP yang menyimpan informasi tentang header, jalur, dan lokasi script. Nah, yang ketiga yaitu PHP request. PHP request ini adalah variabel yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah mengirimkan formulir HTML. Nah, adapun contohnya di sini, contoh ini menunjukkan formulir dengan kolom input dan tombol kirim. Nah, saat pengguna mengirimkan data dengan mengklik kirim, data formulir dikirim ke file yang ditentukan dalam atribut tindakan dari tag form. Nah, dalam contoh ini juga kita menunjukkan ke file ini sendiri untuk memproses data formulir. Jika kita ingin menggunakan file PHP lain untuk memproses data formulir ini, kita cuma mengganti dengan nama file pilihan kita sendiri. Nah, kemudian kita dapat menggunakan variabel super global yaitu request untuk mengumpulkan nilai dari file input. Yang keempat yaitu PHP post. Nah, PHP post ini adalah variabel super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode post.
Post ini juga banyak digunakan untuk meneruskan variabel. Nah, di sini ada contohnya sama dengan contoh yang tadi. Bedanya itu kita dapat menggunakan variabel super global ini, yaitu post, untuk mengumpulkan nilai kolom input. Nah, yang terakhir yaitu PHP-GET. PHP-GET ini adalah variabel super global yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir setelah mengirimkan formulir HTML dengan metode GET. GET juga dapat mengumpulkan data yang dikirim dalam URL. Nah, adapun contohnya di sini itu saat pengguna mengklik link test GET, parameter subject dan web dikirim ke teks get.php dan kita kemudian dapat mengakses nilai dari test get.php ini dengan PHP GET. Materi yang ke-16 atau materi yang terakhir yaitu PHP ekspresi reguler. Nah, ekspresi reguler ini adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Nah, saat kita menelusuri sebuah data dalam teks, kita dapat menggunakan pola penelusuran ini untuk mendeskripsikan apa yang kita telusuri. Ekspresi reguler ini juga dapat berupa satu karakter atau pola yang lebih rumit. Ekspresi reguler ini juga dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi penggantian teks. Adapun sintaksnya dalam PHP, ekspresi reguler di sini adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Nah, kita dapat melihat sintaksnya sebagai berikut. Slice ini adalah delimiter dan wtSQL ini adalah pola yang dicari, dan I ini merupakan pengubah yang membuat pencarian tidak pekah huruf kecil dan besar. Pembatas dapat berupa karakter apapun, bukan cuma huruf, angka, garis, miring terbalik, ataupun spasi. Tetapi pada umumnya yang sering digunakan ialah garis miring. Nah, di sini ada regular expressive function. PHP ini menyediakan berbagai fungsi yang memungkinkan kita menggunakan ekspresi reguler. Nah, function yang sering digunakan atau pada umumnya yaitu pragmat, pragmat-l, and prag-replace. Nah, function pragmat ini akan memberitahu kita apakah suatu string berisi kecocokan suatu pola, dan pragmat-l ini memberitahu kita ada beberapa banyak kecocokan yang ditemukan untuk sebuah pola dalam sebuah string. Dan yang terakhir yaitu prag-replace. Function ini menggantikan sebuah kecocokan pola dalam sebuah string dengan string yang lain.